Selamat pagi guys, pasar ini meledak dan terpanik, emas dijual, minyak mengamuk, di mana minyak mentah Amerika Serikat meledak 13%, minyak Brent tembus di atas $140 per barrel. Ini bukan sekedar kenaikan harga, ini adalah jeritan pasar yang kehilangan keseimbangan dan perasaan. Kita akan lacak dulu data dunia yang lagi hot dan sedang tidak baik-baik saja. Nomor 1, emas Turki ketika cadangan negara mulai dimakan demi bertahan. Jadi cadangan emas di Turki ini anjlok kurang lebih 58-60 ton hanya dalam 2 minggu. Dan ini bukan angka, tapi ini adalah darah ekonomi yang sedang dikuras perlahan-lahan. So, di Turki, emas yang selama ini dianggap sebagai aset paling sakral, paling aman, dan paling terakhir disentuh, ini dikorbankan. Kenapa demikian? Karena lira melemah, inflasi menggila, tekanan geopolitik makin brutal. Jadi, emas berubah fungsi dari simbol kekuatan jadi alat bertahan hidup dengan ditukar menjadi US dollar, dilepas ke pasar, dijadikan nafas buatan untuk ekonomi yang mulai sesak. Jadi realita pahitnya, Turki tidak panik, tapi ini lebih mengerikan dari panik. Ini adalah keputusan sadar untuk mengorbankan masa depan demi bertahan hari ini. Karena dalam krisis yang dijual bukan cuma aset, tapi juga kepercayaan, stabilitas, bahkan harga diri ekonomi. Dan sejarah sudah berulang kali membuktikan kalau emas sudah keluar dari brankas, ini berarti badai sudah masuk ke ruang tamu. Termasuk berita kedua soal minyak mentah dunia. Perang memanaskan harga, dan ini bukan cuma soal medan tempur. Di saat satu negara menjual emas untuk bertahan seperti Turki tadi, di sisi lain dunia justru kehilangan suplai energi. Serangan dari Ukraina ke Rusia baru-baru ini, dan Rusia kembali melihat Ukraina kembali main api. Ini bukan sekedar aksi militer. Ini serangan ke jantung energi global, dan dampaknya bisa brutal. Kapasitas ekspor minyak Rusia turun 1 juta barrel per hari dari produksinya, dan itu harus dipotong sehingga suplai global langsung terguncang. So, pasar minyak bagaimana? Pasti bereaksi tanpa ampun. Minyak mentah melonjak liar, dan ini bukan soal naik saja, tapi ngamuk ya. Dan logika kejam di market, jika supply turun maka harga naik, ketegangan naik maka terjadi panic buying, dan energi terganggu akan menyebabkan ekonomi global ikut goyah. Maka berita ini sama dengan bahan bakar bullish paling murni untuk minyak mentah dunia. Oke, kita akan lihat dulu skop besarnya. Dari gambaran ini, dunia sedang masuk kepada fase survival mode, dan dua kejadian ini kalau digabungkan menjadi satu konklusi. Negara jual emas, minyak melonjak brutal, dan ini bukan satu kebetulan. Ini adalah sinyal dunia sedang masuk fase bertahan, bukan fase berkembang. Jadi bagaimana cara membacanya dari situasi seorang perspektif trader dan analisanya untuk emas? Short term, memang emas bisa tertekan karena dijual sebab bank sentral bertindak dalam hal itu. Tetapi ini punya jiwa safe haven. Kedua, minyak strong, bullish, sensitif terhadap berita perang, volatilitas tinggi, sama dengan peluang, ditambah resikonya juga sangat besar. Jadi kalian harus hati-hati untuk eksekusi di oil. Sebagai penutup, kalau emas sudah dijual dan minyak sudah menggila, itu bukan lagi sekedar market yang bergerak, tapi itu tanda dunia sedang gelisah. Semoga kamu tidak gelisah, karena sejatinya dalam krisis apapun itu, yang paling mahal bukan emas ataupun uang, tapi ketenangan dan kepastian.
Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi.